Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum. Pada mata kuliah, perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Triwintolo Alpoko, MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari Nadia Zahanur, saya sendiri, Najwa Asmani Kauli, Nandia Putri Madinah, dan Novianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas prinsip efektivitas kurikulum yang terdiri dari pengertian, implementasi, efektivitas mengajar, efektivitas belajar, serta contoh kasus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia Zahanul. Baik, terima kasih kepada Najwa. Di sini ada pengertian prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejumlah mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksana atau dapat dicapai. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas maupun dengan kualitasnya. Keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat oleh siswa dalam rangka pembelajaran. Semuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Baik, boleh di next. Kemudian, mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud adalah sejauh mana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan menurut Sutopo dan Sumanto, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh Nandia. Terima kasih. Selanjutnya itu selanjutnya prinsip efektivitas dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, prinsip efektivitas mengajar. Prinsip ini berhubungan dengan program pembelajaran yang direncanakan dan diimplementasikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Ini berkaitan dengan efektivitas perencanaan pembelajaran, seperti silabus dan RPP, pemilihan pendekatan, metode, dan penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip efektivitas belajar. Setiap peserta didik memiliki tipe dan gaya serta tingkat intelijensi yang beragam, sehingga kemampuannya dalam memperoleh hasil pembelajaran juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana program pendidikan dapat memberikan layanan yang adil dan tepat terhadap perbedaan tersebut menjadi sangat penting agar nantinya kegiatan belajar dapat memperoleh hasil maksimal. Next. Selanjutnya yaitu implementasi dalam pembelajaran. Implementasi implementasi prinsip efektivitas kurikulum yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran antara lain menyampaikan informasi dengan jelas, menerapkan metode yang bervariasi, memberikan tugas yang dapat meningkatkan keterampilan, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan menggunakan multimedia. Selanjutnya dibacakan oleh Novianti. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah efektivitas mengajar guru. Apabila guru menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 6 program saja. Berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pembelajaran itu tidak efektif.
Contoh kasus kedua, efektivitas belajar siswa. Apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran. Ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai siswa. Maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tidak efektif. Salah satu contohnya lagi adalah daya serap siswa, di mana hal ini bergantung pada karakteristik gaya belajar siswa. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, diharapkan dapat menyerap ilmu atau informasi pembelajaran dengan maksimal. Next. Selanjutnya ada contoh kasus lain yang tidak efektif pada kurikulum 2013. Pada jenjang sekolah dasar berlaku pembelajaran secara tematik. Semua mata pelajaran terintegrasi dan dijadikan ke dalam satu tema. Dalam tema sudah tersusun dari beberapa subbab tema. Pada kenyataannya, guru mengajar justru per mata pelajaran hingga guru sering melengkapi tema ataupun subtema, di mana menyesuaikan dengan mata pelajaran. Jadi, guru mengajar sesuai dengan mata pelajaran, bukan tematik. Baik, selanjutnya ada rumusan prinsip relevansi kurikulum di SDN Susukan 01 Pagi. SDN Susukan 01 Pagi telah menggunakan kurikulum Merdeka pada kelas 1, 2, 4, dan 5. Dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini membuat pembelajaran lebih relevan dan berguna untuk peserta didik menghadapi problem kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Fasilitas yang ada seperti proyektor telah dimanfaatkan oleh guru dan juga guru telah mengikuti pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran yang interaktif. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip relevansi terhadap perkembangan zaman. Baik, sekian pemaparan hasil kelompok kami. Jadi, prinsip efektivitas yaitu yang berkenan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengembangan kurikulum harus diperhatikan kaitannya antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah. Itu saja dari kelompok kami. Untuk kelompok lainnya, jika ada ingin pertanyaan, kritik maupun saran, dipersilakan. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.